Kalau aku sebut serabi, yang terbayang pasti serabi dari kota Solo ataupun dari kota Bandung toh. Di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Kalibeluk, ada jenis serabi dengan tampilan yang berbeda dari serabi lainnya. Namanya serabi Kalibeluk. Mas, ini mas kelapanya mas. Del, sudah kasih dulu sana. Oh, ya mas. Serabi Kalibeluk dibuat sudah lintas generasi loh lur. Saat ini sudah di generasi ketiga. Sekarang aku mau cuci berasnya dulu. Beras ini nanti akan ditumbuk menjadi tepung lur. Yo, tepung beras adalah bahan utama untuk membuat serabi. Sementara bahan lainnya adalah kelapa. Kalau di daerah lain, adonan serabi seringkali menggunakan santan kelapa sebagai pelarut serta pelembut adonan. Tapi untuk serabi Kalibeluk, dalam pembuatannya tidak menggunakan santan kelapa loh. Iya lur, daging kelapa yang mengkal ini tidak akan diubah menjadi santan, melainkan akan ditumbuk bersama dengan beras. Tumbuk beras terlebih dahulu, barulah potongan daging kelapa dimasukkan ke dalam lumpang batu. Sepertinya lur, baru kali ini loh aku menjumpai cara membuat adonan serabi macam ini, menumbuk beras dan daging kelapa secara bersamaan. Tepung yang dihasilkan ini masih harus diayak lur. Ini agar didapat tepung yang benar-benar halus dan lembut. Jadi tidak ada butiran kasar yang ikut tercampur. Di rumah produksi serabi Kalibeluk milik Bu Surini ini, setiap harinya membuat 2 jenis serabi, yaitu serabi gurih dan serabi bercita rasa manis. Nah, khusus untukku akan dibuatkan serabi dengan tambahan pewarna alami campuran daun suji dan daun pandan. Mbak, ini mbak tepungnya ada siapa? Ini kok bagi dua-dua? Oh, iya mbak. Campuran tepung beras dan kelapa sangat gampang basi, makanya setelah ditumbuk harus segera diolah. Sekarang aku campur adonan tepung beras dan kelapa dengan pewarna alaminya lur. Sekarang lanjut matangkan adonannya lur. Sudah terlihat enggak bedanya dengan serabi di daerah lain? Ya, ukuran serabi Kalibeluk memang besar. Bisa dilihat dari wadah untuk mencetak adonannya. Diameter serabi Kalibeluk sekitar 10 cm lur. Mantap yo. Setelah matang, serabi akan memadat serta mengembang lur. Serabi Kalibeluk ini biasa disajikan dalam satu tangkup, alias 2 serabi yang dijadikan satu lur. Kebayangkan kenyangnya polur. Mbak, saya titip satu mbak ya. Ya.
Lur, serabi kali beluk ini terbaik lur. Teksturnya lembut dan rasanya itu enak bingit. Kalau kalian ke daerah Batang, Jawa Tengah, jangan lupa singgah ke desa Kalibeluk untuk icip serabi unik ini. Jos gandos lur. Lur, di setiap daerah yang kudatangi selalu saja menemukan masakan istimewa dengan bahan masakan yang tak terduga. Seperti di daerah Kecamatan Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Masyarakat biasa membuat sayuran khas bernama oblok-oblok menggunakan tanaman yang sedang kupanen iki lur. Iyo, bener lur. Ini yang namanya temu kunci, tanaman asli Indonesia. Di sini, temu kunci tumbuh subur di lahan warga yang teduh dan terlindungi dari sinar matahari. Kalau untuk diolah menjadi jamu, bagian temu kunci yang dimanfaatkan adalah rimpangnya. Sementara untuk diolah menjadi sayur oblok-oblok, bagian yang dibutuhkan adalah batang dari tanaman yang masih muda. Dul, ini bawa pulang dulu. Oh ya Bu. Sebelum diolah menjadi masakan, aku harus kupas tangkai batang muda dari akar dan pelepah daunnya. Sekalian aku cuci supaya tidak ada lagi tanah yang menempel. Ini langsung dirajang ini Bu. Iya. Batang muda temu kunci ini harus dipotong kecil-kecil sebelum diolah bersama bahan lain. Untuk bumbu sayur oblok-oblok terdiri dari bumbu iris dan juga bumbu halus. Bumbu yang dihaluskan terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai rawit, dan cabai merah. Sebagai penikmat masakan tradisional, aku wis gak sabar menyantap sayur oblok-oblok iki lur. Ayo Bu, langsung aja ditumis bumbunya. Panaskan minyak dan masukkan dulu bumbu irisnya. Kalau sudah tercium aroma harum, baru masukkan bumbu halusnya. Masak sampai bumbu matang. Selanjutnya, masukkan santan beserta parutan kelapa muda. Kalau dilihat dari bahannya, sayur oblok-oblok ini memang mirip botok dan pepes yo. Bedanya cuma cara mematangkannya lur, tidak dibungkus daun pisang. Setelah kuah santan mendidih, masukkan ikan teri, tempe semangit alias tempe yang sudah mulai membusuk, kacang panjang, dan terakhir potong batang temu kunci.
Aku yakin kalian pasti ngiler toh lihat sayur oblok-oblok temu kunci ini. Tenang, aku wakilin makannya yo. Sepiring nasi dan sayur oblok-oblok temu kunci jadi makanan istimewaku hari ini, lur. Rasanya gak usah ditanya, sedep banget. Pedasnya, gurihnya, pokoknya sesuai dengan seleraku. Jos gandos.